Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya akan mempresentasikan alat permainan edukatif dengan judul Menumbuhkan Cinta Tanah Air Indonesia melalui Smart Box Nusantara di TK Dahlia Kedung Prawu pada Semau. Cinta tanah air merupakan nilai luhur bagi setiap warga negara Indonesia. Semangat kebanggaan dan pengabdian tumbuh dari rasa memiliki terhadap tanah air dan bangsa ini. Cinta tanah air merupakan fundamental membentuk karakter dan identitas bangsa yang harus ditumbuhkan sejak dini mungkin. Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan peneliti terhadap 23 anak di TK Dahlia, ditemukan bahwa anak-anak belum banyak mengenal tentang Pancasila, adat istiadat, 5 pulau besar di Indonesia, serta rumah adat dan pakaian adat. Next. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah media permainan Smart Box ini dapat menumbuhkan cinta tanah air Indonesia di TK Dahlia? Yang kemudian, bagaimanakah upaya guru dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia melalui permainan Smart Box Nusantara ini? Tantangannya, tantangan dari permasalahan yang muncul di latar belakang itu akan membawa dampak yang ditimbulkan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dampaknya apa saja? Nah, dampaknya yang pertama, belum munculnya kecintaan terhadap persatuan dan kesatuan. Yang kedua, memudahnya rasa memiliki keanekaragaman keragaman budaya di Indonesia. Yang ketiga, menipiskan rasa persaudaraan dan menipisnya rasa kebersamaan antar teman sebaya. Karena apa? Di TK Dahlia itu untuk peserta didiknya tidak hanya dari lingkungan Kedung Prawu saja, tapi karena banyaknya pendatang dari Batak, karena sekolah kami berdekatan sekali dengan pasar Kedung Prawu, itu dari Batak ada, dari Madura ada, dari Sunda itu juga ada. Next. Nah, apakah yang dinamakan permainan Smart Box Nusantara ini? Permainan Smart Box Nusantara ini berbahan dasar daur ulang, yaitu utamanya dari kardus, botol bekas, serta dari gambar-gambar selain print out juga gambar-gambar dari majalah yang sudah tidak terpakai. Dengan media yang aman, murah, dan menambah untuk mengasah kreativitas guru dalam pembuatannya. Tata cara permainan Smart Box Nusantara. Dalam permainan Smart Box ini ada beberapa permainan, yaitu untuk mengasah konsentrasi anak dan kebersamaan anak. Permainan ini bisa dilakukan bersama-sama 2 orang atau 3 orang anak. Yang pertama, anak bisa di sini ada bentuk wayang-wayangan dari pakaian macam-macam pakaian adat yang sudah terpotong satu-satu. Anak berpikir kreatif memasangkan pakaian adat sesuai dengan gambar di masing-masing gambar ini. Ini saya ambil dari gambar 5 pulau besar di Indonesia: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Nah, yang pertama, anak nanti bisa guru memberikan pertanyaan tematik. Coba pasangkan gambar dari guru menjelaskan ini pakaian adat dari Jawa yang dinamakan
dengan memakai ciri-ciri menyebutkan memakai belangkon, memakai beskap dengan ciri-ciri bawahnya memakai jarit. Anak mencari wayang yang sudah tertera di depan lalu dipasangkan sesuai dengan gambarnya. Nah, untuk masing-masing ciri-ciri pakaian adat ini kita juga mempunyai ciri khusus karena anak itu terkonsentrasi. Yang pertama adalah di warna, nanti ada warna merah, hijau, kuning, biru, dan oranye. Dari Pulau Jawa pakaian adatnya di kotak hijau, dia memasangkan. Kemudian permainannya yang kedua adalah mencari bayangan. Kalau yang pertama memasangkan itu adalah gambar-gambar individu, yang kedua permainannya adalah mencari bayangan dari pakaian adat yang kalau di depannya itu berwarna, kalau yang bayangannya tidak berwarna. Jadi mengasah anak berpikir kritis, mengamati, mencari ciri-cirinya, baru dia memasangkan ke lokasi masing-masing pakaian adat. Kemudian di sini juga yang di atas sendiri adalah gambar Pancasila. Pancasila kita kenalkan kepada anak sebagai landasan bernegara yang terdiri dari 5 sila. Nah, nanti masing-masing sila itu merupakan contoh perbuatannya apa, kita berikan pemahaman kepada anak. Kemudian di belakang ini terdapat 5 pulau besar yang ada di Indonesia, yang dalam satu kesatuan itu kita beri nama untuk memudahkan anak mengingat, yaitu Suka-Supaja. Apakah itu Suka-Supaja? Su, Sumatera, K, Kalimantan, Su, Sulawesi, Papua, dan Jawa. Kita berikan 5 pemahaman pulau besar di Indonesia dalam kesatuan utuh di negara Indonesia yang mempunyai simbol kenegaraan yaitu bendera merah dan putih. Next. Refleksi. Hasil evaluasi dari observasi terhadap tindakan yang dilakukan selama penelitian, yaitu adanya peningkatan rasa cinta tanah air Indonesia melalui media smartbox Nusantara dengan strategi tebak gambar, memasangkan gambar dalam permainan. Next. Faktor keberhasilan strategi. Ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan permainan smartbox Nusantara, antara lain anak-anak harus kita tekankan di situ kekompakan antar peserta. Sebagai wujud kebersamaan kita adalah satu saudara. Kemudian kerjasama dan konsentrasi, saling membantu permainan dan dapat menahan emosi serta kesabaran antar pemain. Makna pembelajaran dari Smartbox Nusantara bertujuan tercapainya pembelajaran pada elemen jati diri, karena di lembaga kami melaksanakan yaitu kurikulum merdeka. Dalam capaian pembelajarannya di capaian menekankan pada jati diri, yaitu anak mengenal dan memiliki perilaku positif terhadap diri dan lingkungan serta rasa bangga sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan bahwa permainan Smartbox Nusantara dalam observasi awal adanya permasalahan tersebut, maka dalam permainan ini anak mempunyai sikap kebersamaan dengan baik dalam menyebutkan nama-nama rumah adat, pakaian adat, serta 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Jadi intinya pada permainan ini adalah penekanan
untuk kebersamaan, persatuan dan kesatuan dalam permainan. Kita adalah satu saudara Indonesia. Inilah dokumentasi kegiatan permainan Smartbox dari pembuatannya, pengguntingan, penempelan, dan yang progres serta ketika permainan diterapkan di anak-anak. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian presentasinya. Dilanjut sesi tanya jawab. Di makalah ini untuk usia kelompok B, ya, kelompok B. Dan kita kelompok B ini sudah akan memasuki jenjang transisi, ya, persiapan ke SD kan. Kita melihat itu tadi kan terkait dengan kurikulum merdeka ya, termasuk memasukkan karakter anak pada 5 sila, ya, dan dengan baju-baju tadi kita menghafal petanya gitu ya, dari adat-adat termasuk yang ada di Sulawesi kayak apa gitu. Saya ingin tahu cara menerangkan anak pada sila 1 sampai ke 5 dalam bentuk kerukunan ya, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari di dalam ruangan atau di kelas. Jadi nanti kan langsung diaplikasikan atau langsung kalau di kurikulum merdeka itu kan di situ diterapkan ya, itu diterapkan sehingga anak bagaimana untuk menerapkan 5 sila yang dimaksudkan tadi disebutkan untuk mengupas sila 1 sampai 5 gitu ya. Saya ingin tahu bagaimana cara memberikan apa ya istilahnya penjelasan kepada anak dengan metode bermain sesuai dengan yang sampaikan. Ada apa itu Bu? Garuda burung apa Bu? Gitu seperti itu. Nah ini anak-anak harus tahu karena ini kan masa transisi nanti, karena kelompok B sebentar lagi dia kan ke SD ya, terkait dengan permainan tadi kan itu sangat mengenal. Ini bagus sekali ini sangat apa ya, membuat anak itu punya karakter gitu ya. Gimana cara menerangkannya kayak apa? Saya ingin tahu, gitu. Penasaran saya. Jadi ya bisa singkat mengenai 7 menit ya. Secara otomatis dan bisa begini gitu ya Mas. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Alhamdulillah di lembaga kami untuk minggu keempat itu sudah diterapkannya untuk setiap Jumatnya di minggu keempat adalah anak-anak bangga memakai pakaian adat. Nah, ketika anak-anak akan memakai pakaian adat ini di jadwal lembaga itu untuk minggu pertama memakai pakaian adat Jawa, kemudian yang kedua itu Kalimantan dan sampai ke 50 besar ini. Kemudian anak-anak pada minggu pertama Jawa itu anak-anak ada, Bu saya pakainya enggak harus Jawa ya Bu, saya minta yang Kalimantan. Nah pada pelaksanaan itu diperbolehkan, tapi pada saat pembelajaran fokusnya yang di minggu pertama itu tentang Jawa. Nah di situ berarti ditekankan bahwa anak-anak untuk menghargai perbedaan yang dia pakai berbeda dengan temannya. Maka dari perbedaan itu yang terwujud nanti pelaksanaan dari sila yang ketiga, yaitu walaupun kita berbeda-beda tapi tetap satu sebagai persatuan Indonesia. Tadi kan penasaran ya, cara gimana ya menentukan anak pada penerapan karakter ya. Soalnya kan anak-anak kan baju kok itu gitu. Ini benar-benar diberikan sesuatu yang anak itu tahu sih kenapa aku pakai baju ini, suka aku lah gitu. Tapi karakternya di situ akan ditetapkan untuk bisa menerima sebuah perbedaan gitu ya.
Atau untuk yang khusus Jawa hari apa? Jumat Jumat wajib. Iya. Dan semua memakai? Tidak Tidak. tidak juga. Terus kalau yang ini apa, bonek yang dari Irian pakaian rombe-rombe itu kadang-kadang Bu kan menyebutkan warna kulit. Nah, yang dari itu kalau saya lihat di TV itu teman-teman apa kulitnya hitam. Nah, berarti guru di situ mempunyai peran penting bahwa perbedaan warna kulit, perbedaan ada hitam, ada coklat, ada putih, kita harus bersyukur karena yang membuat warna kulit itu bukanlah manusia. Itu nanti kita implementasikan di sila pertama. Kita wajib bersyukur bahwa dengan kuasa Allah memberikan warna kulit yang berbeda itu sebagai kuasa Allah terhadap ciptaannya. Sudah masuk dalam keilmuan untuk tahu saya pengamalan karakter. Bukan masalah bermain saja. Kalau ini kelompok B. Ini kan kelompok B dan ini kalau di dalam makalah ini sudah saya baca berkaitan dengan permainan yang anak bila itu sekarang ini kan lagi usung guntingin karakter gitu ya, guntingin apa macam-macam apa yang disukai anak digunting dan itu diabadikan, bahkan ditempel-tempel seperti itu. Sekarang lagi apalagi yang sukanya mobil gitu ya, yuk mobil ditempel. Yang ini biasanya yang suka itu memang anak-anak perempuan sih. Iya kan, anak-anak perempuan sangat suka. Nggak tahu untuk anak laki-laki. Ini yang sangat suka seperti ini sebenarnya. Saya ingin tahu dijelaskan. Ketika anak lagi sedang kita terangkan kayak gini, ada nggak anak-anak yang bosen atau anak-anak yang nggak memiliki mood terkait dengan ini? Ada nggak kejadian seperti itu di kelas B? Karena dia sebentar lagi dia keluar dari TK loh, dia udah siap untuk ke SD ya. Ada nggak seperti itu? Baik, saya akan jawab. Dari beberapa anak memang ada Bu, karena di kelas 23 ini ada 2 anak yang untuk motorik halusnya itu terkendala, karena secara fisik dia memang ada kendala. Nah, dari anak-anak yang mempunyai kendala ini, maka untuk guru itu sementara hanya benar-benar dulu. Kalau tingkat anak itu kan tidak sama ya, apalagi di tingkat B mau dinaikkan ke SD ya, dan lagi dia ke SD, masa transisinya akan berulang ke SD lagi. Terima kasih Bu Eni atas presentasinya, sudah sangat menjelaskan APE yang luar biasa ini dipraktekkan di kelas. Yang saya tanyakan tadi untuk praktek saat menggunakan APE ini kan 1-2 anak ini, sedangkan muridnya tadi berjumlah 23 anak. Nah itu yang lain cara mengkondisikannya bagaimana sehingga APE ini bisa dimanfaatkan untuk semua anak. Memanfaatkan itu artinya semua anak bisa menggunakan, tapi juga efektif di kegiatan pembelajaran selama kelas. Jadi saya akan jawab. Dalam setiap harinya di kegiatan ragam main itu di kelas minimal ada 3 kegiatan ragam main. Salah satunya ini bisa dipraktikkan pada pembelajaran Bumi Ibu Indonesia. Nah, yang kelompok kan ada 3 kelompok. Yang kelompok pertama dia menyelesaikan permainan menggunakan APE. Kelompok kedua nanti yang berkaitan dengan topik Bumi Ibu Indonesia. Kelompok kedua, yang ketiga kalau yang di sana pakaian, yang di kelompok 3 untuk yang rumah adatnya. Nah, ketika sudah selesai dari masing-masing kelompok itu kan selesainya tidak bersamaan. Nanti bisa bergantian untuk mempergunakan APE-nya. Satu, dalam pemakaian APE ini harus bersabar menunggu, itu karakter yang ditekankan, tidak boleh berantem, tidak boleh berebut. Nah, iya, itu harus kita tekankan pada proses pelaksanaan. Terima kasih. Cukup.
demikian presentasi dari Smartphone Nusantara. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan semoga bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.